Hai sedulur, balik lagi di channel Bobodan Kreatif. Sebelum lanjut, tekan subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video-video terbaru tentang kita. Check it out. Kali ini kita akan membahas seorang dalang muda dari Sanggar Gelar Suara Putra yang beralamatkan di Jalan Waru, Desa Waru, Blok Kedung, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Gilang Pangestu Wilujeng, berumur 22 tahun. Menurut Gilang, Sanggar Gelar Suara Putra sendiri sudah diwariskan secara turun-temurun dan ia diwariskan ilmu mendalang dari ayahnya. Penyebaran wayang sendiri di wilayah Cirebon Indramayu disebarkan pertama kali oleh Sunan Kalijaga untuk mensiarkan agama Islam. Perkembangan dalang muda sendiri di wilayah Indramayu cukup banyak. Walaupun zaman sekarang semakin berkembang tak menurunkan minat generasi muda untuk melestarikan wayang, didukung dengan banyaknya sanggar sebagai wadah generasi muda dalam belajar seni wayang. Ya, awalnya sih dari keturunan aslinya mah. Awal dari keturunan kan, terus lama-lama juga karena kita udah bergelut di situ, karena kita udah belajar dari awal kan, ada belajar niat belajar, terus lama-lama tuh jadi suka sendiri. Jadi kita tuh sebagai anak muda juga aslinya kalau kita ada niat, ada kayak kita melihat atau menonton, lebih bagus lagi untuk mencoba menggeluti, nanti kita juga suka karena kita tuh tahu potensi-potensi tradisi daerah kita tuh sangat bagus. Kalau untuk dalang yang diidolakan jujur banyak, kayak dalang senior-senior dari Indramayu khususnya kan, seperti Bapak Haji Rusdi, Bapak Dalang Rusmanto, Bapak Dalang Dian Pradita, dan khususnya untuk ayah saya sendiri Dalang Rohedi kan, ya saya lebih mengidolakan beliau kan, karena beliau yang mengajari saya kan, sangat dari awal sampai bisa jadi seperti sekarang, lumayan mengetahui tentang perdalangan, tentang seni wayang kulit terutama. Beliau yang mengajari saya, ya saya sendiri. Jujur kalau untuk bergelut di dunia perdalangan, waktu kecil saya itu tidak ada niat sama sekali. Dari SD, SMP sampai SMA nggak ada sama sekali, nonton wayang juga enggak, bermain gamelan tidak, apalagi sampai belajar-belajar megang-megang wayang, main wayang. Nah pas lulus SMA saya itu diajak ayah saya kan belajar, ayo sini teruskan tradisi kita. Jangan, kalau bukan kita sendiri kan, ya saya ingat banget kata-kata ayah saya sendiri kan, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi, kayak gitu. Apalagi ini warisan nenek moyang kita dari kakek nenek, kakek buyut. Untuk pementasan wayang biasanya kan di adat-adat desa, kayak ya untuk terutama di adat-adat desa, tapi tidak jarang juga digunakan untuk acara-acara simbolis kayak ulang tahun suatu daerah bisa jadi. Nah untuk adat desa sendiri ada bermacam-macam sih. Ada adat munjung. Untuk pementasan wayang sendiri biasanya di adat-adat desa, tapi tidak jarang juga ada yang menggunakan pementasan wayang seperti acara-acara simbolis seperti ulang tahun suatu daerah, ulang tahun petinggi-petinggi desa atau petinggi-petinggi pemerintah. Suka ada juga yang menampilkan pergelaran wayang kulit itu. Nah untuk adat daerah sendiri ada bermacam-macam, seperti adat munjung, seperti kita mengunjungi makam-makam orang tua untuk bersedekah, untuk bersyukur maksudnya. Kita masih diberi nikmat kan, masih diberi nikmat ketemu sama saudara-saudara kita,
Terus ada juga adat Mapagsri, terus ada juga adat Nadran, terus ada juga adat Ruat gitu. Banyak macamnya. Untuk pribadi, untuk belajar bahasa Krama itu dari sekolah dasar. Tapi berhubung sampai sekarang masih mendengar kan, maksudnya kita tuh suka mendengarkan orang tua berbicara bahasa Krama juga kan. Jadi kita tuh ada rasa penasaran, ingin menggali lagi kayak gitu. Sampai sekarang masih belajar sih. Dan untuk di pementasan wayang sendiri ada 3 bahasa sih yang digunakan. Satu itu bahasa Ngoko, bahasa Jawa kasar kita sehari-hari, warga Indramayu terutama khususnya. Terus ke bahasa kedua itu bahasa Krama. Yang ketiga itu bahasa Kawi, bahasa nenek moyang. Untuk seperti gampangnya sih kita contohkan antara perbedaan bahasa ini, kita gunakan angka saja ya. Kayak kalau kita di bahasa Ngoko, bahasa daerahnya sih bahasa Bagongan, siji, loro, telu, papat, lima kayak gitu. Kalau bahasa Krama, setunggal, kali, 3, sekawan, gangsal. Kalau untuk bahasa Kawi, yang bahasa nenek moyang yang wayang itu bahasa paling halus, itu 1, 2, 3, 4, 5 itu eka, dwi, tri, catur, panca. Jenis-jenis wayang sendiri begitu banyak beragam, seperti satria, punggawa, dewa, denawa, siluman, wayang kayon, latar tempat, dan lain-lain. Perawatan wayang sendiri dilakukan secara pribadi, seperti cat ulang, dan ada beberapa yang patah, mungkin sebelum pentas, jadi direparasi secara kecil-kecilan. Selain mahir memainkan wayang, Gilang juga bisa memainkan alat musik gamelan. Saya pun penasaran, hingga akhirnya saya pun mencoba memainkan wayang dan gamelan. Ternyata tak semudah yang dilihat, butuh kerja keras dan latihan yang intens.